Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun tidak langsung bertatap muka. Bapak dan Ibu hanya bisa mendengar suara saya. Semoga pertemuan kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang kesehatan haji. Bapak dan Ibu peserta calon jamaah haji peserta KBH Darul Fatah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya, ini Bapak dan Ibu bisa lihat, saya sehari-hari bekerja di Universitas Lampung. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat situasi, kondisi Masjidil Haram, Ka'bah pada tahun 2016. Waktu itu, alhamdulillah saya berada di sini pada tahun 2016. Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana banyaknya kerumunan orang-orang yang hadir tumpah ruah di sekitar pelataran Ka'bah. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu berangkat, Bapak dan Ibu akan ada di Masjidil Haram, tentu kondisinya juga tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di foto ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini kerumunan orang yang banyak seperti ini akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan dari kita, ya, terutama jamaah haji Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kita ingin melihat Masjidil Haram di tahun 2020, ya, di bulan Maret April tahun 2020, kita lihat hanya ada beberapa orang saja yang ada di pelataran Ka'bah, petugas-petugas yang bekerja di Masjidil Haram. Ka'bah dikosongkan, ya, Masjidil Haram dikosongkan. Ini kalau kita lihat pada sisi sebelah kanan atas, ini adalah lintasan sa'i Bapak Ibu. Ini kita lihat kosong sama sekali, ya. Ini merupakan mekanisme mungkin, ya, ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam mencegah penyebaran COVID-19, ya, yang sekarang juga merebak di negara kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bapak dan Ibu calon jemaah haji KBH Darul Fatah, perjalanan haji itu merupakan perjalanan fisik, ya, sehingga membutuhkan kesehatan yang optimal, ya, kesehatan yang optimal. Ada beberapa masalah kesehatan selama perjalanan, khususnya pada saat penerbangan. Yang pertama adalah kelelahan. Sudah pasti, ya Bapak Ibu, sangat lelah sekali perjalanan dari Bandar Lampung sampai ke Mekah. Kalau tidak ada perubahan, perjalanan itu akan kita mulai dari asrama haji. Tentunya tidak dari asrama haji saja, karena Bapak Ibu juga sudah dari rumah, ya. Kemudian ke asrama haji. Di asrama haji mungkin kita menginap 1 hari atau 1 malam. Kemudian kita akan diantarkan ke Bandara Raden Intan. Dari sana kita akan terbang ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Transit beberapa jam, kemudian kita akan diterbangkan ke Arab Saudi. Kalau kita gelombang pertama, maka kita akan diterbangkan ke Madinah, ya, ke Bandara Madinah. Tetapi kalau kita gelombang kedua, maka kita akan diterbangkan ke Bandara Jeddah, ya. Begitu Bapak Ibu. Penerbangan dari Jakarta sampai ke Arab Saudi itu memakan waktu sekitar 9 jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dari rumah menginap semalam di asrama haji, perjalanan ke Jakarta, transit di Jakarta, kemudian penerbangan 9 jam sampai ke Arab Saudi. Sampai di Jeddah, kalau Bapak dan Ibu gelombang kedua, maka Bapak dan Ibu akan diantarkan ke Mekah, ya. Itu membutuhkan waktu perjalanan lebih kurang 2 jam, 1 sampai 2 jam. Tapi apabila Bapak dan Ibu ke
ke Madinah, perjalanan darat dari Bandara Madinah ke hotel biasanya tidak terlalu lama, ya. Tentu lama perjalanan yang cukup lama ini sangat melelahkan, terutama Bapak dan Ibu yang usia lanjut dan sudah memiliki berbagai penyakit-penyakit yang sudah diderita dari tanah air. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi jet lag, ya. Ini biasa terjadi Bapak Ibu pada eh, penerbangan, ya, jarak jauh yang melintasi zona waktu. Kita tahu bahwa terdapat perbedaan sebanyak 4 jam antara waktu Indonesia Barat, ya, Lampung, dengan waktu Arab Saudi, sehingga itu sangat berpengaruh pada kondisi kita. Bisa Ibu bayangkan, Ibu Bapak bayangkan bahwa eh, kita berangkat misalnya dari Jakarta itu pukul 4 sore dengan perjalanan 9 jam, harusnya pukul 4 ditambah 9 jam itu kita akan sampai pukul 1, ya, pukul 1 dini hari. Tapi ternyata begitu kita landing di Jeddah dan atau Madinah, ya, atau Madinah, di sana baru pukul 9 Bapak dan Ibu. Ya, jadi berbeda sekali. Tengah malam atau dini hari itu adalah waktu kita tidur, waktu kita istirahat. Sedangkan pada saat kita landing di Arab Saudi, di sana belum waktu istirahat dan ini sangat berpengaruh pada kondisi biologis tubuh kita. Kemudian masalah kesehatan yang sering timbul dalam perjalanan itu yang ketiga adalah deep vein thrombosis. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah keadaan di mana timbulnya penyumbatan pada vena atau pembuluh darah, khususnya biasanya sering ditemukan di bagian di daerah kaki, ya, di daerah kaki. Nah ini seringkali eh, apa namanya eh, menjadi masalah, ya, bagi Bapak dan Ibu yang melakukan perjalanan jauh. Dan memang untuk mencegahnya kita tidak boleh hanya diam saja Bapak Ibu selama dalam perjalanan, ya. Jadi perlu menggerakkan anggota tubuh, ya. Kemudian karena perjalanan jauh, lelah, ada jet lag juga, maka penyakit-penyakit kronik yang sudah diderita itu akan muncul. Misalnya darah tingginya jadi muncul, tensinya jadi ikut naik karena mungkin kurang tidur dan lelah, ya, dan lain sebagainya juga bisa muncul kembali. Untuk itu kita harus bersiap-siap menghadapi itu semua. Bapak Ibu yang sudah rutin makan obat harus tetap membawa obatnya dan selama perjalanan juga tetap harus dimakan sesuai dengan aturan pakainya. Nah ini Bapak Ibu kalau kita untuk mencegah DVT tadi, ya, senam untuk mencegah DVT. Kalau Bapak dan Ibu naik pesawat itu pasti ada di majalah di Garuda, ya, itu biasanya ada majalah Garuda itu ada halaman yang menampilkan gambar senam kaki, ya, salah satunya seperti ini. Ini sederhana tapi sangat berarti Bapak dan Ibu. Jadi selama perjalanan kita tidak harus duduk diam, ya, duduk diam, tetapi juga kita bisa menggerakkan badan kita. Kalau posisi Bapak dan Ibu agak di pinggir gang tempat duduknya, maka bisa Bapak Ibu berdiri, ya, berjalan dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, untuk musim haji tahun ini itu di Arab Saudi masih musim panas, ya, masih musim panas, sama seperti tahun sebelumnya, ya. Jadi suhu udara bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius pada siang hari. Ya, ini tentu harus berhati-hati nanti Bapak dan Ibu. Berbagai penyakit bisa muncul, dan penyakit-penyakit yang sudah ada dari tanah air juga bisa muncul dan diperberat. Nah, ini saya akan menyampaikan himbauan kesehatan selama berhaji, ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, makan makanan bergizi dan buah-buahan. Alhamdulillah pada tahun ini informasi yang kami peroleh bahwa makan itu akan ditanggung baik di Madinah maupun di Mekah maupun di Armuna, ya. Jadi Bapak dan Ibu mendapat makan. Ini berbeda dengan tahun 2016 yang hanya dapat makan sebagian, 2017 yang dapat makan juga sebagian,
2018, 19 itu juga itu sudah full mendapat makan dari apa namanya rutin ya untuk 3 kali waktu makan. Dan makanan ini harus dimakan Bapak dan Ibu, jangan tidak dimakan. Karena apabila Bapak dan Ibu tidak makan, maka kondisi tubuh akan lemah ya. Akan lemah dan itu akan mempengaruhi kesehatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jangan pernah di sana mengatakan saya tidak mau makan ini, saya tidak suka makan ini. Karena dengan demikian biasanya nanti kita jadi benar-benar tidak suka ya. Padahal kita membutuhkan makanan itu. Kalau mau bilang rasa, tidak mungkin akan lebih enak dari rasa makanan yang biasa Bapak dan Ibu makan di rumah ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, makan itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, hindari aktivitas yang berlebihan. Apa itu aktivitas yang berlebihan Bapak dan Ibu? Yang sering sekali dilakukan adalah berdesak-desakan ya. Ini kalau kita lihat gambar ini, bagaimana orang berdesak-desakan berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Ini memang sunnahnya Nabi, tapi kalau sampai berdesak-desakan dan membahayakan kondisi itu sebaiknya tidak dilakukan, terutama Bapak Ibu yang secara fisik juga tidak begitu baik lagi. Kemudian juga aktivitas-aktivitas yang tidak wajib itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan karena nanti akan berpengaruh dengan kondisi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, lakukan peregangan, terutama setelah perjalanan jauh ya. Jadi jangan begitu turun dari pesawat diam saja. Tidak, lakukan peregangan ya, peregangan di anggota-anggota tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, periksa kesehatan secara teratur ya dan minum obat sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Bapak dan Ibu yang sudah memakan obat rutin dari Indonesia, sudah ada kencing manis, sudah ada darah tinggi ya, sudah ada penyakit jantung misalnya, obat harus dimakan ya, harus dimakan. Jangan ditinggal makan obatnya ya. Dari Indonesia obat-obatan ini harus dibawa, jangan tidak dibawa Bapak dan Ibu. Dipersiapkan minimal untuk 42 hari ya, karena kalau kita lihat perjalanan ibadah haji itu lebih kurang 41 hari. Jadi dilebihkan saja biar lebih tidak apa-apa ya. Jadi obat-obat yang memang rutin dimakan setiap hari harus kita siapkan untuk paling tidak 42 hari dan menyimpannya jangan satu tempat Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bilang jangan satu tempat? Karena nanti pada saat Bapak dan Ibu di jalan, kalau obat-obatan semua disimpan di koper ditaruh di dalam bagasi, Bapak dan Ibu tidak bisa makan obat. Jadi paling tidak dibagi 3 tempat ya. Di tas jinjing ya, di tas paspor dan di tas koper. Yang di tas paspor itu paling tidak untuk selama perjalanan ya. Jadi kita siapkan obat yang akan kita makan paling tidak untuk 2 hari. Kemudian yang ditaruh di tas jinjing itu paling tidak obat untuk sekitar 5 hari. Kenapa perlu ada di tas jinjing? Karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu, siapa tahu koper kita datang terlambat di hotel. Sehingga kalau ada di tas jinjing, obat tetap bisa kita makan ya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Sisanya simpan di koper. Jangan terlalu banyak dibawa di tas jinjing atau di tas paspor. Kemudian yang juga harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu adalah karena saat ini adalah musim panas musim haji tahun ini adalah musim panas di Arab Saudi, maka gunakan payung saat Bapak dan Ibu berada di luar pondokan. Ya, sekali lagi saya katakan gunakan payung saat berada di luar pondokan. Kenapa? Karena sangat panas sekali dan itu sangat berbahaya. Bapak dan Ibu bisa terkena serangan panas ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu serangan panas. Kemudian yang berikutnya adalah semprotkan air ke wajah ya dan bagian tubuh yang terbuka menggunakan semprotan air ya, water spray. Biasanya ini nanti kita dikasih Bapak dan Ibu di asrama haji, Bapak dan Ibu akan dapat botol ya. Kapasitasnya sekitar 0,5 liter.
akan dapat botol, nanti itu diisi air. Sebaiknya Bapak dan Ibu isi dengan air minum, ya, sehingga kalau aus bisa langsung diminum. Ya, tidak perlu susah mencari botol minum lagi. Kalau ketemu air zam-zam, bila sudah sampai Masjidil Haram, ada tempat ambil air zam-zam, ganti dengan air zam-zam, ya. Jadi di dalam botol semprot itu kita bisa minum, kita bisa menyemprotkan juga ke bagian-bagian tubuh, ke wajah, ya, ke tangan dan lain sebagainya. Nah, untuk menyemprotkan air ini semakin sering Bapak dan Ibu keluar rumah, semakin sering juga harus disemprotkan. Jadi saling semprot. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang suami istri berangkat berdua Pak, Bu, ya, saling semprot. Ibu semprot ke bapaknya, ya, sampai basah tidak apa-apa. Nanti Bapak juga begitu, semprotkan ke wajah ibunya sampai basah tidak apa-apa. Itu tidak lama, dia akan kering dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya minum air putih, air zam-zam, ya, sesering mungkin. Ya, sesering mungkin berapa kali, Pak? Ya, ada yang menyarankan itu setiap 1 jam, Bapak Ibu. Ya, setiap 1 jam 1 gelas. Wah, banyak sekali. Apakah tidak nanti kita mau BAK terus? Tidak. Insya Allah tidak. Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara minumnya? Kita minum sedikit-sedikit, paling tidak dalam 1 gelas habis dalam 1 jam. Sehingga insya Allah kita tidak akan kebelet terus untuk buang air kecil. Ya, paling baik adalah air zam-zam. Ya, kemudian oralit. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah lelah, sudah capek, keringat banyak keluar, ya, sudah haus, minum air oralit, ya. Buat oralit, ya. Jadi Bapak dan Ibu buat oralit. Bagaimana cara membuat oralit? Ya, cara membuat oralit itu kita masukkan 1 saset oralit, ya. Oralit ini nanti dikasih Bapak dan Ibu dari asrama haji, jangan dibuang atau ditinggalkan, harus dibawa, ya. Jadi 1 saset oralit kita larutkan dalam 200 ml air. Seberapa banyak 200 ml air? Kita gunakan botol aqua yang kecil. Botol ya Bapak dan Ibu, bukan gelas. Kalau ada gelas bisa, tapi biasanya di di Mekah itu tidak ada aqua gelas, adanya air mineral botol, ada yang kapasitasnya 330 ml, ada yang kapasitasnya itu 500 atau 600 ml. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dapat yang 300 ml, maka diminum sedikit air kemasannya, kemudian sisakan lebih kurang 2/3 yang disisakan yang diminum itu sekitar sepertiganya, kemudian yang 2/3-nya ini tambahkan oralit 1 saset, ya. Tambahkan oralit 1 saset, ya. Itu udah cukup, ya, untuk minum. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada air mineral yang besar, yang 600 ml, ya, 600 atau 500, saya lupa, kalau tidak salah 600 ml, itu bisa sekaligus Bapak dan Ibu 3 saset. Tapi kalau sudah dibuat, itu harus segera habis. Jangan ditunda, besok aja minumnya, sore aja minumnya. Dia akan rusak, ya. Dia akan rusak. Makanya sebaiknya kalau Bapak dan Ibu buat banyak, langsung diminum atau dibagikan dengan jamaah lain, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan masker, ya. Nah, ini kalau saya bilang wajib nanti ada yang protes. Wah, masa pakai masker saja wajib? Tapi Bapak dan Ibu, masker ini sangat penting, terutama kita di tanah suci, ya. Di sana kelembaban itu rendah, jadi udara itu kering. Jadi kalau kita tidak gunakan masker, biasanya hidung kita akan kering sekali, mudah sekali mimisan. Ya, masker juga dia akan menjaga kelembaban selaput lendir di dalam hidung dan di dalam tenggorokan kita. Kemudian yang kedua, yang paling penting ini guna masker adalah mencegah penularan, ya, mencegah penularan. Penularan apa? Yang paling kita takutkan saat ini Bapak dan Ibu, COVID-19. Bapak dan Ibu, kalau insya Allah berangkat tahun ini adalah tahun pandemi infeksi COVID-19. Di negara kita saja, kita saat ini sudah diwajibkan pakai masker setiap keluar rumah. Apalagi nanti di tanah suci, orang dari berbagai tempat, jumlahnya padat, ya, banyak. Jadi Bapak dan Ibu wajib menggunakan masker apabila keluar dari pondokan, ya.
Begitu ya Bapak Ibu, dan mohon sekali diingat ya untuk penggunaan masker ini karena ini sangat 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 penting sekali ya. Kemudian yang berikutnya, gunakan alas kaki jika berada di luar ruangan ya. Di sana itu sangat panas Bapak Ibu. Jadi beda dengan di kita. Di kita mungkin kita bisa tidak pakai alas kaki, nyeker gitu ya, nggak apa-apa jalan gitu. Nah, tapi di sana tidak bisa. Banyak sekali kejadian kaki melepuh ya. Kaki melepuh karena memberanikan diri jalan tanpa alas kaki di luar gedung ya. Ini yang paling sering terjadi di Madinah. Karena merasa hotelnya dekat kok dengan masjid, jadi lari saja dari masjid ke hotel. Ternyata sampai hotel melepuh kakinya. Kalau kaki kita sudah sakit, kita akan sulit untuk bisa berjalan, untuk bisa beraktivitas yang lainnya. Ya, dan ini akan sangat mengganggu ibadah kita. Ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ada menderita kencing manis, akan sulit sekali penyembuhannya. Nah, saya menyarankan alas kaki bagaimana yang biasa dipakai, yang Bapak dan Ibu nyaman memakainya, ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak nyaman memakainya, biasanya tidak baik, ya. Bisa lecet dan lain sebagainya. Kalau Bapak dan Ibu nyaman sendal jepit, ya pakai saja sendal jepit tidak apa-apa. Kecuali kalau Bapak dan Ibu ada kencing manis, saya tidak begitu menyarankan menggunakan sendal jepit. Kenapa? Karena bisa timbul lecet antara jari jempol kaki dengan jari kaki yang menjepit sendal jepit itu, karena ada gesekan dan dia bisa timbul lecet dan luka pada akhirnya. Ya, sebaiknya tidak menggunakan sendal jepit jika Bapak dan Ibu ada kencing manis, karena kulit kita akan tipis Bapak Ibu kalau kita kencing manis, jadi mudah luka. Ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan, hindari kontak langsung dengan unta, ya. Seperti foto bersama unta, minum susu unta di peternakan. Kenapa? Karena bisa terjadi penularan virus corona. Ya, virus corona bukan yang COVID-19 ya Bapak dan Ibu. Virus corona namanya MERS-CoV. Itu juga kelompoknya virus corona ya. Jadi sebaiknya tidak perlu kontak dengan unta ya. Kita ke tanah suci bukan mau ketemu unta. Kemudian bagi ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang masih haid ya, dianjurkan untuk berkonsultasi apabila ya, berkonsultasi ke dokter dulu Bapak dan ibu-ibu ya sebelum berangkat apabila ingin mengatur siklus haid saat ibadah haji berlangsung. Tetapi yaitu dengan penggunaan obat penunda haid dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menyarankan coba dihitung dulu kapan ibu-ibu waktu haidnya. Kegiatan di tanah suci itu yang tidak bisa dilakukan pada saat haid itu adalah tawaf dan sholat. Ya, tawaf dan sholat. Nah, coba dihitung kira-kira waktu haid ibu akan bertumburan tidak dengan tawaf wada, akan bertumburan tidak dengan tawaf ifadah, bakal bertumburan tidak dengan tawaf umroh ya, tawaf umroh atau umroh wajib. Nah, kalau ini tidak akan bertumburan dengan tawaf-tawaf ini, bisa ibu-ibu tidak perlu menggunakan obat penunda haid ya, karena sudah cukup, biarkan saja karena itu memang proses alami ya Bu. Jadi tidak usah ini bingung. Kalau sedang tidak haid ya sudah, ibu tidak perlu ke masjid, cukup tinggal di hotel, beribadah sebisanya yang bisa dilakukan di hotel ya. Jangan kemana-mana keluyuran sana sini, nggak bagus juga ya, gitu ya Ibu. Kemudian jangan menahan buang air kecil. Nah, ini seringkali nih karena kita mau ke WC-nya jauh dari dalam masjid, terus ya sudahlah ditahan aja, sebaiknya tidak dilakukan ya. Karena itu nanti akan menjadi tidak nyaman dan bisa timbul penyakit ya. Kalau Bapak dan Ibu mau ke Masjidil Haram dari hotel, buang air kecil dulu ya. Sehingga ngambil air wudhu di hotel, buang air kecil ini sebelumnya buang air kecil dulu, kemudian baru berangkat ke Masjidil Haram. Sehingga nanti di Masjidil Haram tidak perlu menahan-nahan buang air kecil.
Kemudian ini untuk bapak-bapak nih, kalau tadi untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, jangan dulu merokok di sana, ya. Suasana panas, kita butuh udara segar, apalagi ada infeksi apa namanya virus corona dan lain sebagainya, kita butuh udara segar. Jadi tidak perlu lagi merokok, ya, bapak dan ibu, bapak-bapak ya. Kemudian tahalul atau bercukur sehat dan aman. Nah, usahakan menggunakan pisau cukur ini tidak apa namanya bersama-sama yang di pinggir jalan seperti itu. Karena kita tidak tahu, siapa tahu nanti itu sudah dipakai oleh orang lain, ada bekas percikan darah pada saat proses bercukur dan lain sebagainya, itu juga akan berbahaya, ya. Kemudian, nah ini yang paling penting sebenarnya Bapak dan Ibu, sering-seringlah membaca doa untuk kesehatan dan keselamatan kita semua, ya. Karena yang lain itu adalah usaha kita, tapi kita juga harus berdoa karena yang menentukan keberhasilan kita, yang menentukan kita sehat, yang menentukan kita sembuh dari sakit itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa harus kita lakukan. Baik, Bapak dan Ibu, itu apa namanya beberapa poin-poin penting untuk menjaga kesehatan selama di tanah suci dan selama perjalanan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu tulis via WA ke saya. Nanti bisa insya Allah kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Nah, yang berikutnya kita akan lanjut ke, saya akan memberikan gambar, ya. Ini penting, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, ya, karena nanti berkaitan dengan pencegahan infeksi COVID-19, COVID-19, juga salah satunya adalah cuci tangan dengan sabun, ya. Ada 6 langkah cuci tangan, ya, yang menurut WHO. Yang pertama, cuci telapak tangan secara menyeluruh, ya. Ini pakai sabun ya Bapak dan Ibu, jangan nggak pakai sabun, walaupun fotonya ini kayaknya nggak pakai sabun, tapi harus pakai sabun. Kemudian punggung tangan hingga pergelangan tangan secara bergantian, ya, menyela-nyela jari tangan secara bergantian, ya. Kemudian ruas-ruas jari tangan secara bergantian seperti ini, kemudian ibu jari secara bergantian, dan kemudian ujung jari diletakkan di atas telapak tangan, diputarkan dengan apa? Dengan gerakan memutar secara bergantian, ya. Kemudian bilas dengan air mengalir sampai sabunnya hilang, ya. Itu cara cuci tangan yang benar, ya, menggunakan sabun. Insya Allah dengan begitu kuman-kuman akan banyak hilang, ya, dari tangan kita. Nah ini, ya Bapak dan Ibu, kapan kita harus cuci tangan, ya. Ini secara umum dikatakan bahwa kita harus cuci tangan setiap kali tangan kita kotor, ya. Kapan? Oh, misalnya habis aktivitas, misalnya mengetik, ya. Kalau di sana kan kita nggak mungkin ngetik ya Bapak dan Ibu. Kemudian memegang uang, ya. Uang ini kan sudah dipegang orang, dari sekian banyak orang akan pegang uang itu. Makanya kalau kita pegang uang dari apa namanya dari tempat lain, uang tersebut itu pasti kita memegang benda-benda yang tidak bersih, ya. Memegang hewan dan sebagainya. Nah, ini kita harus cuci tangan, ya. Harus cuci tangan. Nah, kalau di rumah ada yang ini yang Bapak dan Ibu, tapi kalau di tanah suci insya Allah tidak ada. Kemudian kita lanjut ke setelah buang air besar, ya. Setelah buang air besar, setelah buang air kecil juga, ya, setelah buang air itu kita harus cuci tangan, ya. Jangan apa namanya cuci tangan ala kadarnya, ya Bapak dan Ibu. Kemudian sebelum makan itu harus cuci tangan, dan sesudah makan, ya. Kemudian sebelum memegang makanan dan setelah makan, ya. Ini juga apa namanya kita harus cuci tangan. Ya, ini ada slogannya, tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan kita, ya. Untuk itu Bapak dan Ibu harus benar-benar apa namanya dilakukan cuci tangan ini sesering mungkin, ya, sesering mungkin apa namanya tangan kita harus kita cuci, ya. Nah, tadi ada beberapa alat pelindung diri, ya.
Tadi sudah saya singgung tentang masker, payung, alas kaki. Kemudian yang penting juga adalah kacamata pelindung cahaya. Ada yang bilang pakai kacamata hitam ya Pak. Silahkan, boleh kalau mau pakai kacamata hitam. Tapi ada kacamata-kacamata yang dia bukan hitam. Ya memang lensanya dibuat, kacanya kacamata itu dibuat untuk melindungi cahaya. Ya, kalau bisa Bapak dan Ibu ada kacamata seperti itu akan lebih enak dan lebih nyaman ya. Kemudian semprotan air. Semprotan air ini Bapak dan Ibu, kalau yang dibagi itu kan lumayan berat ya, setengah liter ya 500 ml itu lumayan berat bawanya. Kalau saya yang semprotan besar itu saya letakkan di tas ransel saya bawa. Nah, untuk selama di jalan biar nggak susah, saya beli semprotan kecil ya. Jadi saya beli sebelum berangkat itu semprotan-semprotan kecil, tapi sekarang sepertinya susah nyarinya karena orang pada mau buat hand sanitizer, jadi susah nyarinya. Kalau dulu gampang Bapak dan Ibu. Nah, buat botol semprotan kecil yang bisa ditaruh di kantong. Kalau bapak-bapak taruh kantong celana, ya ibu-ibu juga demikian. Sehingga kapan kita mau semprot, tinggal semprot, ya. Jangan nunggu sampai sana dulu, nunggu sini dulu, tidak. Begitu habis panas-panas semprot, habis kena panas semprot, seperti itu. Ya, itu untuk alat pelindung diri. Saya kira paham ya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tadi seperti yang saya sampaikan, silakan nanti menghubungi saya via WA. Ya. Kemudian ini saya akan sampaikan beberapa contoh kondisi gangguan kesehatan di tanah suci yang bisa berakibat fatal. Ya, yang pertama kelelahan. Ya, ini tadi sudah saya singgung. Ya, ini jadi penyebab banyaknya jamaah kita yang sakit. Ya, dirawat. Ini kalau kita lihat ini di bangsal perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di KKHI ini. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Untuk itu kita harus mencegah jangan sampai kita kelelahan. Bagaimana cara mencegahnya? Ini Bapak Ibu. Istirahat yang cukup. Tidur 6 sampai 8 jam sehari. Di sana kita tidak punya kegiatan aktivitas seperti di Indonesia. Bapak dan Ibu yang PNS setiap hari harus ke kantor. Kalau di sana tidak. Jadi istirahat itu kalau Bapak dan Ibu bisa atur, insya Allah cukup. Ya, tidak mungkin kurang. Kemudian kurangi kegiatan yang tidak perlu dan banyak menguras tenaga, dan bila keluar pondokan hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Selalu gunakan payung ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau tidak perlu-perlu banget, ya nggak usah keluar-keluar. Ya, misalnya ada yang mau umroh berkali-kali, ya coba dipikirkan apakah itu tidak akan menguras tenaga. Ya, biasanya setahu saya jamaah DF itu tidak menganjurkan untuk umroh berkali-kali karena memang tidak ada tuntunannya. Saya rasa seperti itu waktu dulu saya ikut manasik haji di DF, disampaikan oleh ustadz-ustadz di sini seperti itu. Kemudian makan yang bergizi, perbanyak makan buah dan minum yang cukup ya. Ini lebih kurang 1 gelas air per jam ya. Serta bila diperlukan bisa kita makan suplemen vitamin. Persiapan fisik untuk kegiatan ibadah haji dan armunah ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu gelombang 1, Bapak dan Ibu akan ke Madinah dulu, kemudian akan berdiam di Mekah, baru kemudian nanti mengambil haji ya. Ini tenaganya disimpan Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti mau ngambil arba'in sampai fisiknya lemah, kemudian nanti sampai ke Mekah umroh berkali-kali, akhirnya pada saat mengambil haji Bapak dan Ibu sakit. Ya, tujuan kita ke tanah suci untuk mengambil haji, ya, mengambil haji. Jadi perhitungkan untuk yang yang wajibnya, ya. Bila lelah sebaiknya jangan dipaksakan melaksanakan kegiatan yang bukan wajib, ya. Jadi kalau udah lelah udah istirahat, ya, istirahat karena kita menyimpan tenaga. Karena belum tentu kita itu bisa sekuat ya orang-orang yang memang biasa tinggal di Timur Tengah sana ya, di Arab Saudi. Kondisi alam kita berbeda dengan di
Arab Saudi. Nah, ini yang berikutnya tadi yang saya sudah sedikit singgung ya, hindari sengatan panas atau sering kita sebut dengan heat stroke ya. Heat stroke ini apa sih sebenarnya Bapak dan Ibu? Ini merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan ya. Jadi suhu badan kita itu bisa meningkat cepat sampai 41 derajat Celcius dalam 10 sampai 15 menit dan tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat ya. Heat stroke dapat memperberat kondisi orang yang sedang sakit dan menyebabkan kematian. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu ya dengan heat stroke ini tadi. Ya, apa gejalanya? Ya, tanda dan gejala heat stroke yang paling mudah ya dilihat atau dirasakan itu adalah peningkatan suhu badan. Ya, kalau kita ada termometer diukur bisa sampai lebih dari 39,5 derajat Celcius. Kulit merah, panas dan kering, nadi ya, kita bisa pegang nadi yang di lengan ya. Itu menjadi cepat dan kuat, sakit kepala, pusing, muntah dan bisa tidak sadarkan diri ya. Itu apa namanya gejala-gejalanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau lagi jalan misalnya ini dari apa mau lempar jumroh nanti dari Mina di Mina mau lempar jumroh. Rame-rame jalan itu saling dilihat kawan-kawan di kiri kanan depan belakang. Kalau sudah ada yang diem aja nggak ngomong-ngomong aja biasanya dia ngomong ini nggak ngomong-ngomong hati-hati itu biasanya dia sudah tidak nyaman ya. Hati-hati nanti menuju ke arah kelelahan atau menuju ke arah sengatan panas ya. Menuju ke arah sengatan panas ini sangat berbahaya. Kalau sudah seperti itu beri dia minum ya. Beri dia minum banyak apa namanya basahi tubuhnya semprot sampai basah ya agar dia apa namanya terhindar dari sengatan panas ya. Nah, ini pencegahan sengatan panas ya. Jadi, bila berada di pondokan istirahat cukup, berdiam dalam tempat sejuk ya dengan berada dalam ruangan ber-AC, minum 1 gelas air setiap jam ya. Hindari minuman yang terlalu manis dan terlalu dingin. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti di Masjidil Haram ada zam-zam yang dingin, jangan langsung diminum Bapak dan Ibu, campur dengan zam-zam yang biasa. Ya, karena kan kita sering lupa lagi panas-panas ketemu air dingin, waduh itu nikmat sekali. Ya, kemudian makan makanan yang bergizi, ya gunakan pakaian longgar, yang menghisap keringat, ya. Kemudian bila berada di luar pondokan, Bapak dan Ibu harus menggunakan alat pelindung diri. Apa salah satunya? Dengan menggunakan payung biar tidak langsung terkena sengatan sinar matahari. Kemudian semprotkan air ya ke bagian tubuh ya sesering mungkin. Kemudian atur waktu Bapak Ibu untuk keluar pondokan ya. Atur waktu. Apa namanya? Batasi aktivitas fisik yang tidak ada kaitannya dengan ibadah wajib. Ini yang sering apa namanya? Jadi catatan dan seringkali memang menimbulkan apa namanya head stroke ini. Kita seringkali ingin ke Masjidil Haram untuk sholat jamaah pada saat waktu zuhur. Ya zuhur itu kan pas tengah hari sedang panas-panasnya sekali. Nah kalau Bapak dan Ibu memang mau sholat zuhur berjamaah di Masjidil Haram, maka berangkat dari pondokan agak lebih cepat. Tapi resikonya kalau agak lebih cepat, Bapak dan Ibu pasti belum dapat makan. Untuk itu disiapkan, ya, disiapkan sendiri makannya. Jangan sampai nanti nggak makan karena belum dapat makan, jadi ditahan-tahan bahaya juga, ya. Itu apa namanya kalau tengah hari. Kalau saya dulu, saya lebih memilih kalau sholat zuhur itu di masjid dekat hotel. Kemudian nanti kalau asar kan dia sudah agak turun suhunya sudah tidak begitu panas. Asar, maghrib, isya itu baru ke Masjidil Haram. Jadi bisa saya dari waktu asar langsung sampai ke apa namanya waktu isya baru pulang lagi ke pondokan. Tapi kalau pergi-pergi seperti ini tetap harus bawa makanan, bawa kue, biskuit dan lain sebagainya. Kalau lapar kita ada yang dimakan ya.
Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya nih Bapak dan Ibu mendapati temannya sepertinya terkena sengatan panas tadi ya, suhu tubuhnya sangat tinggi, keringatnya tidak ada, kulitnya kemerahan, langsung bawa ke tempat yang dingin. Kalau bisa ruangan AC. Siram badannya dengan menggunakan air dingin. Semprot kalau nggak ada yang ini air untuk nyiram, ya disemprot seluruh badannya, ya. Kompres kain basah dan dingin, gunakan kipas angin kalau ada, ya. Dan segera hubungi dokter untuk pertolongan lebih lanjut, ya. Bapak dan Ibu harusnya sudah tahu bahwa di setiap kelompok terbang atau kloter itu ada tenaga kesehatannya. Ada satu dokter dan 2 perawat, ya. Sehingga nanti bisa berkonsultasi dan meminta pertolongan untuk berobat dan lain sebagainya ke tenaga kesehatan tersebut. Kemudian ini beberapa penyakit lain penyerta dari sengatan panas, bisa mimisan, kulit dan bibir kering dan pecah. Kemudian ada penyakit-penyakit yang menuju ke heat stroke, ya. Menuju ke heat stroke sering kita sebut dengan heat exhaustion, yaitu kondisi sebelum jatuh pada sengatan panas atau heat stroke. Orangnya lemas, mengantuk, pusing, ya, kayak orang kekurangan cairan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita lagi jalan bareng-bareng, ada yang sudah diam aja, lemes, ngantuk, ngomongnya pusing dan lain sebagainya. Itu jangan ditinggal, ya, Bapak dan Ibu, jangan dibiarkan saja. Itu biasanya tanda awal dari heat stroke, yaitu heat exhaustion namanya. Segera beri minum yang banyak. Ada zam-zam, kasih zam-zam. Oralit, kasih oralit, ya. Yang penting diberi minum yang banyak. Insya Allah nanti dia tidak akan jatuh pada kondisi heat stroke. Ini juga yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi penyakit sengatan panasnya ada 3 tingkatan, ada head cramp, head exhaustion, kemudian head stroke, yaitu yang paling parahnya head stroke ya. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi MERS-CoV. Nah, tadi udah saya jelaskan sedikit ya di depan. MERS-CoV ini Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Ya, ini kelompoknya virus corona juga ya. Dan ini biasanya menyerang unta ya. Tapi dia bisa menular ke manusia. Jadi dia bersifat zoonosis ya. Ini hati-hati Bapak dan Ibu untuk tidak kontak dengan hewan selama di tanah suci. Ya, kemudian karena ini merupakan penyakit sistem pernapasan, maka gunakan masker ya untuk mencegahnya. Infeksi ini juga bisa menyebabkan kematian. Ya, hindari kontak langsung dengan unta, ya, gunakan masker ya selama kita berada di tempat kerumunan ya, di luar pondokan. Nah, yang paling sekarang sedang berlangsung ya, pandemi novel coronavirus ya, COVID-19. Ini varian baru dari virus corona ya Bapak dan Ibu. Ini merupakan penyebab infeksi di saluran pernapasan sampai ke paru-paru ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS ya. Gejalanya seperti apa? Ya. Jadi penyakit ini juga di Indonesia saat ini sedang merebak ya. Dengan angka kejadian yang cukup tinggi, kita sudah diminta untuk berdiam diri di rumah, makanya pemberian materi dengan Bapak dan Ibu juga menggunakan media seperti ini, tidak langsung seperti biasanya. Ya, di Indonesia juga sudah banyak yang terinfeksi, sudah lebih dari 3.000, yang kematian juga sudah ada gitu ya, di Lampung juga sudah ada. Gejalanya apa Bapak dan Ibu? Demam, ya, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu, kemudian timbul sesak napas ya, sesak napas yang hebat, kemudian bisa timbul kerusakan-kerusakan pada organ lain dan sampai pada kondisi tidak sadarkan diri. Bagaimana pencegahannya? Sering cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena tangan sering kontak dengan benda-benda lain yang mungkin mengandung virus, ya. Sehingga dengan mencuci tangan, virus tersebut akan hilang dari tangan kita. Kemudian gunakan masker bila batuk atau pilek ya. Karena di Indonesia saat ini tidak hanya pada saat batuk atau pilek,
Bapak dan Ibu, penggunaan masker. Setiap kita keluar rumah wajib menggunakan masker, ya. Wajib menggunakan masker. Kemudian konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, ya, hati-hati kontak dengan hewan, ya, rajin olahraga dan istirahat cukup, jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak, ya. Bila timbul kondisi batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu di kloter, segera hubungi dokter kloternya, ya. Nanti kalau di sana timbul gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter kloternya, ya. Penggunaan alat pelindung diri, penggunaan masker itu harus dilakukan, ya. Bagaimana cara menggunakan masker, ya, Bapak dan Ibu? Tutup mulut, hidung, dan dagu, ya. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Ya, jangan dibalik-balik ya Bapak Ibu, kan ada yang bilang kalau begini yang bagian dalam taruh luar, yang luar taruh dalam, jangan. Yang bagian berwarna taruh di luar. Tekan bagian atas masker ini, ya, yang ada kawatnya, supaya mengikuti bentuk hidung kita biar tidak melorot. Ya. Kalau kita mau melepaskannya, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Jadi jangan megang depannya ini, Bu, Pak, ya. Karena ini kan banyak kumannya, ya, tangan kita jadi kotor. Oh ya, saya lupa tadi. Jadi sebelum memasangkan masker, kita cuci tangan dulu yang bersih, ya. 6 langkah cuci tangan tadi yang sudah saya jelaskan, baru kita pasang maskernya, ya. Cara melepaskannya demikian. Kalau misalnya maskernya sudah basah, yang biasanya sekitar 4 jam, kita harus diganti dengan masker yang baru, ya, diganti dengan masker yang baru, ya. Kemudian setelah melepaskan masker, ya, cuci tangan, masker tersebut dibuang, ya, dengan dilipat, bagian luarnya harus di sebelah dalam dan tidak dipegang, kemudian dibuang ke tempat sampah yang tertutup, kemudian Bapak dan Ibu harus cuci tangan pakai sabun lagi, ya, seperti itu. Dari asrama haji biasanya Bapak dan Ibu akan diberikan masker satu kantong, isinya 50, ya. 50 masker itu harus dibawa karena sangat berguna sekali nanti di sana. Kalau kiranya bakal kurang, Bapak dan Ibu persiapkan dari rumah, ya. Persiapkan dari rumah. Kalau sekarang sulit membeli masker, maka Bapak dan Ibu bisa gunakan masker kain, ya. Kalau masker yang dibagikan itu kurang. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan oleh jamaah haji Indonesia agar terhindar dari COVID-19. Ini pesan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, perbanyak makan sayur dan buah. Di sana nanti biasanya sayur dan buah di jatah makan itu, kalau dulu sayur dan buahnya tidak begitu banyak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari, ya, buah-buahan, membeli buah-buahan di sana untuk tambahannya. Istirahat yang cukup, ya, kemudian minum air yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Jemaah haji harus menggunakan masker ini, ya, yang saya jelaskan tadi, terutama saat berada di kerumunan banyak orang. Sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer, ya, bila tidak atau sulit ditemukan air. Jangan mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak, olahraga, hindari berkunjung ke pasar hewan, dan jangan dekat-dekat dengan unta atau binatang lainnya. Jika mengalami demam, batuk, sesak napas, jangan ditunda, segera hubungi dokter kloternya, ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke trik persiapan Armuna, ya, mungkin kalau nanti ada pertanyaan, Bapak dan Ibu silahkan kumpulkan dulu, nanti bisa ditanyakan. Selama Armuna ini, kita di Armuna itu, Bapak dan Ibu, bukan pindah hotel, ya, bukan pindah hotel. Jadi tidak semua harus dibawa tasnya, ya. Biarkan dia tinggal koper dan lain-lain, tinggal saja di hotel. Bawa tas tenteng saja. Kalau saya lebih suka bawa tas ransel, jadi lebih enak dipakai. Jadi isi pakaian secukupnya. Hitung berapa hari kita akan Armuna, ya, mulai dari
berangkat, kemudian ada tarwiyah ya Bapak dan Ibu, kemudian nanti ada wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian nanti ada mabit di Mina. Yaitu lebih kurang kalau kita ambil nafar sani sekitar 5-6 hari. Nah, itu diperhitungkan untuk pakaian. Pakaian kan kita sebagian akan menggunakan pakaian ihram, apalagi bapak-bapak misalnya, itu kan cuma 2 lembar kain. Tapi jangan bawa 2 lembar saja yang dipakai, harus ada cadangan. Siapa tahu nanti ada kena najis, kita sudah bisa ganti. Kemudian alas kaki yang ringan dan nyaman. Alas kaki jangan bawa satu, Bapak dan Ibu. Kasih cadangan. Siapa tahu nanti putus atau rusak, kita tetap ada cadangan. Bekal makanan dan minuman secukupnya, ya. Khususnya untuk tarwiyah karena kalau dulu sering kali kita tidak dapat jatah makan Bapak dan Ibu untuk yang tarwiyah. Kami 2016 tarwiyah itu tidak dapat jatah makan, jadi kita cari makan sendiri. Makanya bekal makanan dan minuman harus ada di bawah. Tetapi terakhir-terakhir maktab itu mengakomodir untuk tarwiyah sehingga mereka sudah mengkondisikan untuk adanya tarwiyah dan ada makan biasanya di tenda-tenda. Hanya saja nanti saya tidak tahu kebijakan setiap tahun itu berubah-ubah. Mungkin saja nanti ada tambahan biaya dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak tahu. Tapi Bapak dan Ibu tetap harus menyiapkan bekal makanan dan minuman, ya. Kemudian bawa handuk. Kalau saya tidak begitu nyaman bawa handuk karena berat, ya. Kemudian susah bawanya. Saya lebih suka bawa kanebo, ya. Kenapa? Karena selain bisa berfungsi sebagai handuk, kalau kotor bisa langsung segera dicuci, nggak harus nunggu kering dulu, langsung bisa masuk ke tempatnya, dan bisa juga kita basahi sebagai alat kompres, ya. Jadi kalau sangat panas kita kompres, taruh di kepala dan lain sebagainya. Kemudian obat rutin, Bapak Ibu yang sudah selalu makan obat darah tinggi, obat kencing manis, obat jantung, semua harus dibawa, ya, harus dibawa untuk berapa hari itu. Jangan bawa semua Bapak dan Ibu, bawa untuk keperluan selama di Armuna saja. Kemudian sebelum Armuna, kalau Bapak dan Ibu tarwiyah, biasanya nanti berangkat duluan, tidak bareng dengan petugas kloternya, ya, tidak bareng dengan petugas kloter. Nah, kalau itu terjadi, periksakan dulu kondisi kesehatan Bapak dan Ibu ke dokternya, ya. Biasanya petugas kloter itu akan diminta melakukan screening kesehatan sebelum Armuna, ya. Jadi semua jamaah itu akan diperiksa biasanya seperti itu, ya. Kalau ada penyakit-penyakit yang sudah diderita dan lain sebagainya, itu menjadi catatan bagi petugas kesehatan di kloter. Tapi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu juga secara aktif memeriksakan kondisi kesehatan ke petugas kesehatan kloter. Saat di Arafah dan tenda di Mina, hindari paparan panas, ya. Bapak dan Ibu tidak perlu berdiam di luar tenda tanpa pelindung, ya. Sebaiknya ada di dalam tenda, walaupun tendanya ya juga cukup panas. Ya, minum air putih, zam-zam atau oralit tiap jam 1 gelas. Ini harus, ya, karena kalau tidak nanti Bapak dan Ibu akan kekurangan cairan dan akan bisa kena sengatan panas seperti yang saya bilang tadi. Gunakan kompres es. Makan, kalau dapat jatah makan dimakan Bapak dan Ibu, jangan tidak dimakan. Ya, obat rutin tetap diminum, jangan tidak diminum. Kalau ada yang mau dikonsultasikan ke dokter dan perawat, silakan ditanyakan. Obatnya ini bagaimana cara minumnya, apakah perlu ditambah dosisnya atau perlu dikurangi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hubungi segera TKHI, petugas kesehatan kloter, atau Karu, atau Karom, atau TPHI atau TPII bila ada keluhan. Jadi semua petugas kloter petugas kesehatan TKHI, TPII, TPHI atau petugas dari jamaah seperti ketua regu dan ketua rombongan, kalau ada keluhan lapor ke mereka, ya. Jadi kalau ada keluhan sakit, dokternya lagi merujuk pasien ke KKHI misalnya,
jangan nunggu dokternya pulang atau perawatnya pulang baru lapor ya Bapak dan Ibu, lapor dengan petugas yang lain ya. Sehingga begitu nanti dokternya pulang dari rumah sakit dan lain sebagainya sudah tahu bahwa ada keluhan dari jamaah. Ini kondisi di Arafah 2016. Kemudian saat melempar jumroh ini saya sarankan untuk jamaah lansia dan beresiko tinggi agar tidak melontar jumroh sendiri, tapi kita titipkan saja. Siapa yang masih muda, masih kuat, titipkan saja. Tidak, itu memang diperbolehkan ya. Tidak melontar jumroh bersama-sama dan saling tunggu, artinya mengumpul sehingga menimbulkan kondisi yang sangat berdesak-desakan ya. Mungkin dengan kondisi pasca pandemi seperti ini nanti kalau memang proses haji tahun ini tetap dilaksanakan, itu merupakan kondisi di mana pasca pandemi, maka mungkin social distancing itu masih menjadi perhatian ya. Jadi mungkin sangat tidak dihindari untuk bisa bersama-sama yang berkerumun dalam jumlah yang besar. Saat melempar jumroh perhatikan kondisi dan situasi lingkungan, bawa air minum ya, botol air minum, karena di jalan juga banyak dispenser yang bisa kita ambil airnya. Kemudian ada payung, ada kanebo atau handuk basah untuk dikompres ya. Kemudian bawa oralit yang diberikan di asrama haji itu dibawa, diminum untuk mencegah dehidrasi. Diminum untuk mencegah dehidrasi ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Semoga tahun ini Bapak dan Ibu insya Allah bisa berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dengan lancar, sehat, dan kembali lagi ke tanah air dengan kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke saya melalui WA Group. Kemudian saya juga akan menampilkan video himbauan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan nanti akan saya kirimkan videonya bersamaan dengan video ini. Demikian Bapak dan Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.